Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira dan tentunya menyenangkan. Bertemu kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran suplemen. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya. Kita belajar dari rumahnya masing-masing. Kita belajar secara jarak jauh dalam rangka memutus mata rantai dari COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita semuanya dapat segera bertemu, segera belajar melalui pembelajaran tatap muka di sekolahnya masing-masing. Amin ya, kita berdoa. Masih bersama Mang Guru Mumu tentunya, ya, guru yang akan membersamai kamu melalui video pembelajaran ini. Kita akan belajar bersama dan hari ini materi kita adalah tentang perbandingan dalam muatan pelajaran matematika anak-anakku semuanya ya. Materi ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan konsep perbandingan anak-anakku semuanya ya. Ketika anak-anakku semuanya melakukan sebuah kegiatan, ya, apapun kegiatannya, pasti di dalam kegiatan tersebut banyak berhubungan dengan konsep-konsep perbandingan. Apa saja Pak contohnya? Contohnya misalkan anak-anakku semuanya bicara soal kecepatan ya, kecepatan sepeda motor, kecepatan sepeda. Nah, kecepatan berlari itu ada konsep perbandingan di sana. Atau misalkan anak-anakku bicara soal debit air ya, debit air, bagaimana kapasitas air dalam 1 detik, dalam 1 menit, itu adalah konsep dari perbandingan. Lalu misalkan anak-anakku semuanya bicara soal apa ya? Skala. Nah, skala itu adalah konsepnya perbandingan. Nah, banyak ya anak-anakku semuanya hal-hal yang berkaitan yang menggunakan dari konsep perbandingan. Nah, hari ini kita akan bicarakan itu. Kita akan coba belajar tentang konsep dasar perbandingan. Seperti apa sih perbandingan itu? Nah, mari kita simak bersama anak-anakku semuanya. Dan tentu sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan disiapkan dulu ya. Disiapkan terlebih dahulu kebutuhan belajarnya, buku dan lain sebagainya. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu supaya belajarnya ada dalam kelancaran. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, kamu berdoa dulu ya sebelum belajar dan minta pendampingan dari orang tuanya masing-masing ya. Jangan sampai kamu belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang tua. Pendampingan dari orang tua itu sangat penting anak-anakku semuanya ya. Tanpa pendampingan dari orang tua, kita tidak akan mungkin sukses belajar di masa pandemi ini. Karena belajar kita jarak jauh, yang membimbing kamu adalah orang tua kamu langsung di rumahnya masing-masing. Jadi silahkan diajak orang tuanya ya, dan kepada ayah bunda silahkan didampingi ya putra-putrinya, jangan ditinggalkan. Kami mohon kerjasama dari ayah bunda semuanya untuk
mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Kami yakin ini berat, tapi kita harus bersabar dan kita harus sadar dengan kondisi kita saat ini ya ayah bunda semuanya ya. Mohon bantuan dari ayah bunda semuanya. Kami berdoa mudah-mudahan ayah bunda senantiasa diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran dalam membimbing putra-putrinya di rumah masing-masing. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Dan jika semuanya sudah siap, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu perbandingan? Perbandingan itu seperti apa sih? Nah, perbandingan bisa diartikan seperti ini anak-anakku semuanya ya. Perbandingan berarti penentuan nilai hubungan antara dua hal atau lebih. Jadi ada dua hal atau lebih yang dibandingkan, yang disandingkan anak-anakku semuanya ya. Itu namanya perbandingan. Nah, simbol dari perbandingan berupa tanda titik dua anak-anakku semuanya ya. Biasanya disimbolkan dengan titik dua. Ingat ya, simbolnya titik dua. Nah, contohnya kita lihat supaya kamu lebih paham seperti apa sih contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan usia Anissa itu 2 tahun, sementara kakaknya berusia 7 tahun. Maka perbandingan usia Anissa dan usia kakaknya adalah berapa? Nah, tentu karena usia Anissa 2 tahun dan kakaknya 7 tahun, maka jika dibandingkan antara usia Anissa dan usia kakaknya adalah 2 berbanding 7. Betul? Iya. Bisa? Bisa. Gampang ya. Ini namanya perbandingan anak-anakku semuanya ya. Dibacanya 2 berbanding 7. Ini cara membacanya ya. Cara penulisannya seperti itu. 2.27. Dibacanya 2 berbanding 7 anak-anakku semuanya. Oke? Siap, paham? Iya, bagus ya. Setelah kita paham apa itu perbandingan dan contohnya, lalu bagaimana nih cara membuat perbandingan? Nah, contohnya gini. Aturannya dulu ya, aturannya perbandingan itu harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana anak-anakku semuanya ya. Tadi kan 2 berbanding 7 sudah sederhana ya, sudah sangat sederhana. Apa Pak ciri sederhana? Ciri sederhana itu kalau dicari EPB-nya tidak ketemu EPB-nya, itu berarti sudah sangat sederhana, sudah dalam bentuk yang terkecil. Nah, itu namanya sederhana. Nah, jadi ketentuannya perbandingan itu harus dalam bentuk nilai yang paling sederhana anak-anakku semuanya ya. Contohnya misalkan gini, Andi memiliki 6 bola berwarna merah. Berapa bola merahnya? 6 ya. Nah, dan 8 bola berwarna biru. Yang merah 6, yang biru berapa? 8. Nah, perbandingan bola merah dan bola biru adalah, maka kita bisa menulis bola merah titik 2 bola biru. Dibacanya bagaimana? Bola merah berbanding bola biru. Berapa tadi bola merahnya? Iya, betul sekali. Bola merahnya 6 ya. Kita tulis 6. Lalu titik 2 atau dibaca apa tadi? Berbanding. Bola birunya berapa? 8. Nah, jadi perbandingannya adalah 6 berbanding 8. Nah, coba kamu lihat. Bentuk ini sudah sederhana atau belum? Cirinya apa Pak? Cirinya masih bisa dibagi lagi tidak dengan angka yang sama? Masih bisa dicari EPB-nya tidak dari 6 dan 8 ini? Nah, ternyata 6 dan 8 ini masih bisa disederhanakan. Belum sederhana bentuknya. Nah, 2 bilangan ini, 6 dan 8 ini bisa dicari EPB-nya. Berapa EPB-nya? Nah, EPB-nya
kalau kita cari dari 6 dan 8 ini ternyata adalah 2. Sehingga 6 dan 8 ini bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 8 bagi 2. Berapa hasilnya? 3 berbanding 4. 6 bagi 2 kan 3, 8 bagi 2, 4. Nah, 2 ini adalah pembagi dari 6 dan 8. 2 ini adalah EPB dari 6 dan 8. Itu cara menyederhanakan. Nah, sehingga perbandingannya menjadi 3 berbanding 4. Ya. Mana yang digunakan? Yang digunakan adalah yang paling sederhana, anak-anakku semuanya. Karena perbandingan itu, ingat, harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana, yang paling kecil, yaitu 3 berbanding 4. Ya, jadi 6 berbanding 8 itu jika disederhanakan menjadi 3 berbanding 4. Cara menyederhanakannya bagaimana? Betul sekali, dengan dibagi oleh bilangan yang sama. Ya, dalam hal ini bilangannya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah EPB dari 6 dan 8. Karena 2 adalah bilangan terbesar yang bisa membagi 6 dan bisa membagi 8, anak-anakku semuanya. Paham? Oke, paham ya? Nah, ini penjelasannya anak-anakku semuanya. Kenapa kok 3 berbanding 4? Nah, ini tadi ya, 6 berbanding 8 itu bisa ditulis 6 per 8. Lalu dibagi 2 ya. 6-nya dibagi 2, 8-nya dibagi 2. Hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti 3 per 4. 3 per 4 ini bisa kita tulis juga dengan 3 berbanding 4 ya. Nah, ini kuncinya. Cara menyederhanakan perbandingan adalah dengan membagi kedua bilangan tersebut. Jika ada 2 ya, maka kamu kedua bilangan tersebut dibagi oleh FPB dari bilangan tersebut. Masih ingat kan cara mencari FPB seperti apa? Nah, bagus ya, ada di video matematika yang ke-5 kalau nggak salah ya. Silahkan yang belum nonton video pembelajaran Bapak sebelumnya, tonton dulu ya video pembelajarannya supaya kamu paham ya. Kok ada EPB? Apa sih EPB itu? Nah, sudah Bapak jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Kalau lupa gimana Pak? Tonton lagi ya. Gampang, belajar zaman sekarang sangat gampang anak-anakku semuanya ya. Ada video pembelajaran seperti ini, kamu bisa menontonnya berulang-ulang ya, gitu. Oke, siap ya? Paham ya? Gampang kan? Gampang ya, itu cara membuat perbandingan. Tinggal kita bandingkan saja, kemudian kita sederhanakan dengan FPB. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau ada yang belum paham, di pause dulu videonya ya, putar ulang dari awal. Dari yang belum kamu pahami, kamu putar lagi, kamu tonton lagi, simak baik-baik sampai kamu paham. Pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan nilai dari perbandingan dua bilangan? Kalau tadi kan menentukan perbandingannya berapa ya, diketahui datanya, lalu dicari perbandingannya berapa. Nah, kita coba bagaimana kalau perbandingannya sudah diketahui tapi nilainya tidak diketahui, belum diketahui. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan gini, ada soal seperti ini, perbandingan umur Dita dan Aryo. Ingat ya, Dita dan Aryo. Perbandingan umur Dita dan Aryo yaitu 3 berbanding 4 ya. Ini perbandingannya diketahui nih, 3 berbanding 4. Nah, jika umur Aryo 12 tahun, berapakah umur Dita? Nah, ini kan yang dicari nilai perbandingannya ya anak-anakku semuanya.
perbandingannya sudah diketahui, yaitu 3 berbanding 4. Tapi umur salah satu yang dibandingkan itu belum diketahui, mau dicari. Apakah bisa dicari? Bisa, anak-anakku semuanya. Dengan menggunakan konsep perbandingan, kita bisa mencari umur dari salah satu dua orang yang dibandingkan ini. Bagaimana caranya, Pak? Caranya seperti ini. Nah, kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Perbandingan itu kan bisa ditulis 3/4 ya. 3 berbanding 4 itu bisa ditulis 3/4. Berarti Dita per Aryo. Nah, Ditanya berapa tadi? Belum diketahui ya, Ditanya dicari. Aryonya sudah diketahui, ternyata Aryonya 12. Nah, 4 itu sama dengan 12. Nah, 4 itu mewakili 12. Nah, lalu bagaimana mencari umur Dita? Nah, caranya adalah seperti ini. Kamu bagi kamu bagi 12 dengan 4 ya. Untuk mencari pembilang ini ya, pembilang ini kan masih kosong. Nah, untuk mencarinya kamu bagi 12 dengan 4 anak-anakku semuanya ya. Silahkan dibagi 12 bagi 4. Berapa 12 bagi 4? Ayo dihitung dulu. Bapak tunggu. 12 bagi 4 berapa? Ada yang sudah bisa? Iya, betul ya. 12 bagi 4 adalah 3. Lalu hasilnya kamu kalikan dengan pembilang. Ya, kalikan dengan pembilang. Berapa hasilnya? Tadi 12 bagi 4 3. 3 kali 3 berapa hasilnya? Tulis di sini 9. Ternyata perbandingan untuk Dita adalah 9. Nilai perbandingan untuk Dita adalah 9 ya. Paham anak-anak semuanya? Gitu ya carinya. Cara mencarinya adalah dengan membuat pecahan yang senilai ya. Membuat pecahan yang senilai. 3/4 itu sama dengan berapa per 12 gitu. Nah, ternyata 3/4 itu sama dengan 9/12. Berarti 3 sama dengan 9, 4 sama dengan 12 anak-anakku semuanya ya. Nah, itu cara yang pertama. Atau bisa juga seperti ini anak-anakku semuanya. Cara mencarinya atau bisa juga seperti ini. Bagaimana Pak caranya? Caranya adalah dengan membandingkan Dita dan Aryo. Nah, yang dicarinya tapi di atas ya. Nah, contohnya seperti ini. Karena yang dicarinya Dita, maka Dita simpan di atas 3. 3/4. Yang diketahuinya kan Aryo. Aryo diketahui 12 tahun. Maka perbandingan Aryo kita tulis di bawah. Yaitu 4-nya di bawah. 3/4. Kita tulis 3/4 dikali umur yang sudah diketahui, yaitu Aryo 12. Nah, silahkan kamu hitung. Cara menghitungnya sama. 12 dibagi 4 lalu dikali 3 sama dengan 9 anak-anakku semuanya ya. Jadi rumusnya seperti itu ya. Yang dicari jadi pembilang, yang diketahui jadi penyebut, lalu dikali data yang diketahui yang dijadikan patokan. Ini kan yang jadi patokannya siapa? Umur Aryo ya. Umur Aryo jadi patokan. Maka perbandingan Aryo itu 4. Tulis di bawah sebagai penyebut. Nanti dikali umur Aryo yang diketahui berapa? 12. Jadi hasilnya 3/4 kali 12 sama dengan 9. Cara menghitungnya boleh dibagi dulu ke bawah lalu dikali ke atas, atau dikali dulu ya dengan yang atas lalu dibagi ya yang bawah boleh ya. Cara menghitungnya bebas. Pak, cara menghitungnya 3 dikali 12 dulu boleh tidak? Boleh. 3 dibagi 12 berapa? 3 dikali 12 36. 36 dibagi 4 9. Sama saja hasilnya anak-anakku semuanya ya.
Itu cara menghitungnya silahkan mau dikali dulu. Kalau dikali dulu berarti dengan 3 kali 12. Kalau dibagi dulu berarti 12 dibagi 4 baru dikali 3. Sama saja ya cara menghitungnya. Oke, paham anak-anak semuanya sampai sini? Jika yang dicari umur Dita, maka perbandingan Dita itu simpan sebagai pembilang 3 ya. Dita kan 3, maka 3/4 dikali yang diketahui yaitu Aryo 12. Oke, kalau sudah paham, kita lakukan latihan soal ya anak-anakku semuanya. Kita coba berlatih bagaimana menghitung perbandingan atau menentukan sebuah perbandingan. Oke, kita lihat bagaimana nih latihan soalnya. Yang pertama, perbandingan umur Dita dan Aryo yaitu 3/4, sama ya dengan yang tadi soalnya. Tapi di sini kelanjutannya beda nih. Jika jumlah umur mereka 21 tahun, berapakah umur Dita dan Aryo? Kalau tadi kan yang diketahuinya umur Aryo ya. Nah, sekarang yang diketahuinya jumlah umur mereka, jumlah umur Dita dan Aryo. Nah, jadi umur Dita dan Aryo dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan misalkan jumlahnya jadi 21 tahun. Pertanyaannya, berapa umur mereka masing-masing? Umur Dita berapa? Umur Aryo berapa? Nah, bingung kan? Nah, gak usah bingung, ada caranya. Caranya sama seperti tadi anak-anakku semuanya ya. Kita tentukan dulu umur Dita. Nah, umur Dita. Dita itu berarti perbandingannya berapa? 3 ya. Dita itu 3, Aryo itu 4 perbandingannya. Nah, tapi di sini yang diketahuinya adalah jumlah. Nah, kamu lihat jumlah dari perbandingan itu berapa? Dita 3, Aryo 4. Kalau dijumlahkan jadi berapa anak-anakku semuanya? Jadi 7, Pak. Nah, berarti cara menghitungnya kamu gunakan 7 sebagai patokan. Kamu gunakan jumlah umur mereka sebagai patokan. Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya seperti ini. Kalau mencari umur Dita adalah 3/7. Kenapa 7? Karena di sini yang diketahuinya adalah jumlah umur mereka. Maka kita jadikan penyebutnya itu adalah jumlah perbandingan ini. Ini umur Dita 3, umur Aryo 4. Kalau dijumlahkan jadi 7. Maka kita gunakan 7 sebagai patokan. Karena nanti kan dikalinya 21. Dikalikan dengan jumlah umur Dita dan Aryo. Lalu kenapa di atasnya 3? Karena yang dicarinya Dita kan. Kita mau mencari umur Dita. Dita itu kan 3. Maka kita tulis 3 di atas, 7 di bawah. 7 itu jumlah ya. Lalu dikali jumlah umur yang diketahui tadi. Ternyata 21 jumlahnya. Nah, sekarang hitung. 21 dibagi 7 berapa? 3 ya. 3 dikali 3 9. Berarti umur Dita adalah 9 tahun anak-anakku semuanya. Betul? Betul ya. Nah, lalu kalau sudah tahu umur Dita berapa? Gampang Pak, tinggal dikurangi saja 21 dikurangi 9. Bisa seperti itu ya. Nah, tapi kita gunakan perhitungan perbandingan dulu ya. Kita coba gunakan perhitungan perbandingan. Karena yang ditanyakan Aryo, maka perbandingannya adalah 4. Aryo itu kan diwakili oleh 4 ya. 4 berarti 4 per berapa? Patokannya jumlah 4 per, iya betul sekali, 4/7 ya. 4/7 dikali 21. Hasilnya 12 anak-anakku semuanya ya. Jadi umur Aryo adalah 12. Dari mana? Dari 4. Kok 4? Karena nilai Aryo itu diwakili oleh 4. Lihat di soal perbandingannya kan 3/4. 3 untuk siapa? Dita. 4 untuk Aryo. Jadi perbandingan
Aryo adalah 4. 4/7. Kenapa 7? Karena yang diketahui jumlah. Nah, maka kita jumlahkan 3 tambah 4 itu 7. 3/7 kali 21. Kenapa 21? Karena yang diketahuinya jumlah umur mereka. Gitu ya. Paham ya anak-anak semuanya? Nah, setelah itu kamu hitung. Menghitungnya 4 kali 21 boleh. Lalu dibagi 7. Nah, maka hasilnya adalah 12. Atau ngitungnya apa? Susah kalau 4 kali 21 besar ya. Kita bagi saja misalkan 21 dibagi 7 dulu. Boleh. 21 bagi 7 kan 3. 3 kali 4 12. Inilah hasilnya. Gampang kan? Gampang ya. Itu cara mencari nilai dari perbandingan yang sudah diketahui. Ini yang diketahuinya adalah jumlah ya. Sebelumnya kita sudah latihan yang diketahuinya adalah salah satu dari yang dibandingkan. Kalau ini yang diketahuinya adalah jumlah. Nah, ada lagi satu soal latihan anak-anakku semuanya. Kalau yang ini yang diketahuinya beda lagi. Contoh, perbandingan tanaman cabai dan tomat milik Pak Tani adalah 2/5. Kalau tadi umur Dita dan Aryo, sekarang ganti perbandingannya cabai dan tomat ya. Jadi ada seorang petani memiliki tanaman cabai dan tomat. Nah, ternyata dibandingkan perbandingannya adalah 2/5. 2 untuk cabai, 5 untuk tomat anak-anakku semuanya ya. Itu perbandingannya. Nah, selisih jumlah tanaman cabai dan tomat tersebut adalah 12 buah. Jadi yang diketahui di sini selisih. Tahu selisih? Pasti tahu ya. Selisih itu berarti perbedaan ya, perbedaannya. Selisihnya adalah 12. Pertanyaannya, berapakah jumlah tanaman tomat Pak Tani? Ayo, ada yang bisa tidak? Ada yang bisa? Silahkan dihitung. Nanti kita samakan jawabannya ya. Nah, cara menjawabnya sama anak-anakku semuanya ya. Cara menjawabnya sama. Kita gunakan rumus yang tadi. Nah, di sini yang ditanya apa? Yang ditanya jumlah tanaman tomat. Yang diketahui apa? Yang diketahui selisih. Maka kita cari dulu selisih perbandingannya. Nah, di sana kan perbandingannya 2/5. Nah, kira-kira selisih dari 2 dan 5 berapa? Iya, betul. Ternyata selisihnya adalah 3. 2 dan 5 bedanya berapa? Bedanya 3. Jadi 3 itu selisih. Ternyata selisih dari 2 dan 5 adalah 3 anak-anakku semuanya ya. Jadi selisih dari 2 dan 5 adalah 3. Maka kita gunakan 3 sebagai patokan. Karena yang diketahui di sini adalah selisihnya. Jadi penyebutnya pasti berapa? 3 anak-anakku ya. Itu betul sekali. Lalu pembilangnya berapa? Lihat yang ditanyakan apa? Tomat, Pak. Tomat itu nilainya berapa perbandingannya? Tomat itu cabai kan 2, tomat berarti 5. Nah, berarti pembilangnya 5. 5/3 dikali 12. Nah, jadi cara mencari jumlah tanaman tomat adalah 5/3 dikali 12. Kenapa 5-nya di atas? Karena yang dicari adalah tomat. Tomat itu perbandingannya 5. Kita tulis 5/3. Kenapa 3? Karena yang diketahuinya adalah selisih. Kamu cari dulu selisih dari 2 dan 5 berapa? Oh, 3. Tulis 3 sebagai penyebut, lalu dikali yang diketahui di sana adalah selisih sebanyak 12. Dikali 12, kamu hitung. 5 kali 12 60. 60 dibagi 3 ternyata 20 hasilnya. Betul? Betul. Pak, ngitungnya ke bawah aja dibagi aja. Boleh. Cara menghitungnya misalkan ke bawah 12 dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 4.
4 dikali 5 sama saja 20 ya. Mau ke atas mau ke bawah sama saja, hasilnya pasti 20. Bisa ya? Ternyata jumlah tanaman tomatnya adalah 20. Kalau begitu jumlah tanaman cabenya bisa dihitung juga, Pak. Bisa. Coba kamu hitung berapa hasilnya. Ayo, Bapak tunggu ya. Pause dulu videonya. Kamu hitung berapa jumlah tanaman cabai milik Pak Tani. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Sama seperti tadi. Karena yang ditanyakan cabai, kamu gunakan pembilangnya berapa? 2, betul. Lalu penyebutnya 3, betul. Dikalinya 12. Silahkan kamu hitung ya. Bapak kasih waktu nih, silahkan kamu hitung dulu ya. Sudah? Sudah ketemu? Oke, sudah ya. Berapa jawabannya? Caranya dulu. Caranya 2 per 5 dikali 12. Per 5, maaf. 2 per 3 ya. Nah, bukan 2 per 5, 2 per 3. Karena yang diketahuinya selisih. Jadi 2 per 3 kali 12. Berapa hasilnya? 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Ada yang sama jawabannya 8? Iya, bagus sekali. Jawabannya benar ya. 8. Jadi jumlah tanaman cabai itu 8. Coba kamu cek. Kalau cabainya 8, tomatnya 20, maka selisihnya berapa? 20 kurangi 8 aja. 12, betul kan? 12 selisihnya? Iya, betul. Ternyata selisihnya adalah 12, anak-anakku semuanya ya. Gitu. Oke, bisa ya? Paham ya? Nah, kalau sudah bisa, kalau sudah paham, silahkan kamu kerjakan soal evaluasinya. Mana, Pak? Ini soal evaluasinya. Silahkan lengkapi tabel berikut ini. Pak, kok tabel sih? Tadi kan soalnya soal pertanyaan. Sekarang kok evaluasinya dalam tabel? Nah, nggak apa-apa. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kamu lihat tabelnya. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama adalah perbandingan ayam dan bebek di kandang. Nah, ini misalkan perbandingannya dari beberapa siswa ya. Beberapa siswa ada 6 di sini. Misalkan 6 siswa punya masing-masing punya ayam dan bebek, tapi jumlahnya beda-beda. Si A ini punya ayam dan bebek di rumahnya, di kandangnya. Itu perbandingannya 4 berbanding 5. Jadi jumlah ayam bebeknya 12, jumlah ayamnya 12, jumlah bebeknya 15. Betul kan? Perbandingannya 4 berbanding 5. Kalau 12 berbanding 15, dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5. Jadi 4 berbanding 5. Nah, jadi selisihnya berapa? Kamu isi. Selisih itu apa? Beda. Ayamnya 12, bebeknya 15. Jadi selisihnya berapa? Kamu kurangi aja yang besar dikurangi yang kecil. Jadi jawabannya betul 3. Kamu tulis di sini 3. Gampang kan? Sangat gampang ya. Lalu jumlahnya berapa? Ayam dan bebek dijumlahkan 12 tambah 15. Nah, kamu cari di sini jumlahnya ya. Itu cara yang sederhana. Atau kamu bisa gunakan cara yang tadi. Nah, cara yang tadi misalkan mau menggunakan cara perbandingan. Kita cari dulu nih selisih dari 4 dan 5 kan 1. Berarti cara mencarinya 1 per, patokannya mau apa? Mau ayam. 1 per 4 dikali jumlah ayam 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Kamu tulis di sini ya. Kalau mau cari jumlah juga sama. Misalkan jumlahnya ini berapa nih? 9 kan? 4 tambah 5, 9 per, patokannya misalkan bebek, per 5. 9 per 5 kali 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 9 berapa? 27. Nah, jawabannya 27. Gitu ya. Silakan kamu lengkapi tabel ini dengan menggunakan konsep perbandingan. Pak, kalau yang ini gimana nih?
mencari perbandingan, kamu sederhanakan saja. 3/9 kamu sederhanakan. Lalu cari nilai-nilai berikutnya. Yang ini yang keempat gimana? Nah, kamu cari jumlah ayam jika bebeknya 12. Kamu cari jumlah ayam dan bebek jika selisihnya 10, perbandingannya 3/5. Kamu cari jika perbandingannya 2/5 dan jumlahnya 21, berapa jumlah ayam dan bebeknya serta selisihnya. Paham ya anak-anakku semuanya? Ini sebagai latihan evaluasi di rumahnya masing-masing. Silahkan di screenshot dulu, lalu kamu tulis di buku tulisnya masing-masing, atau di pause dulu videonya baru ditulis ke buku tulisnya masing-masing. Setelah selesai dijawab, kamu setorkan ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai ya. Bisa anak-anak semuanya? Pasti bisa. Gampang kan? Sangat gampang. Ini namanya perbandingan. Kalau lupa, kamu putar lagi videonya dari awal. Oke? Siap. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya nempel di ingatan kamu, di otak kamu, sehingga kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa berlatih ya, karena matematika itu bisa lancar, bisa terampil jika kita sering berlatih ya. Kuncinya itu berlatih, terus berlatih ya, supaya kamu terampil mengerjakan soal-soal matematika. Oke ya anak-anakku semuanya, itu pesan Bapak. Sekali lagi terima kasih, dan Bapak mohon maaf apabila penjelasan Bapak kurang jelas, kurang bisa dipahami. Bapak mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, share, and comment. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.